Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, guru pengampu Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi struktur teks pidato persuasif. Dan sekarang saya akan memberikan materi aspek kebahasaan yang ada pada teks pidato persuasif. Maka yang perlu diperhatikan oleh Nanda sekalian, siapkan dengan baik atau perhatikan dengan baik, siapkan buku paket, buku tulis, dan alat penunjang lainnya. Oke, sebelum materi ini dimulai, jika ada sampah di sekitarnya, silahkan buang ke tempatnya. Karena salah satu prokes yaitu menjaga kebersihan. Baik, langsung saja dan inilah materinya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ke Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester ganjil. Untuk materi aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Tentunya kalian sudah memiliki buku paket, bukan? Jika belum, silakan kalian join ke temannya. Atau kalau belum punya sama sekali, silakan kalian simak video ini. Insya Allah saya akan terangkan secara detail. Tujuan pembelajaran dari aspek kebahasaan teks pidato persuasif di sini adalah peserta didik dapat menelaah dan mengidentifikasi aspek kebahasaan teks pidato persuasif dengan permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, serta berperilaku disiplin dan tanggung jawab dalam observasi dan berargumentasi. Jadi peserta didik di sini dapat menelaah atau mengidentifikasi dari unsur atau aspek kebahasaan teks pidato persuasif secara teliti. Aspek kebahasaan teks pidato persuasif dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kata tugas. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau kata teknis. Yang kelima, sinonim dan antonim. Yang keenam, kata benda konkret dan abstrak. Yang ketujuh, proses nominalisasi. Jadi ada 7 bagian yang dibahas dalam aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Kalimat aktif untuk aspek kebahasaan yang pertama. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan pada predikat. Ciri-ciri kalimat aktif. Subjeknya sebagai pelaku. 2. Predikatnya berawalan me atau ber. Saya contohkan di sini yang berawalan me atau ber. Sulis menyanyi dari kata dasar nyanyi. Sulis bernyanyi atau dia bernyanyi. Meskipun demikian, tidak sedikit kalimat aktif yang predikatnya tidak disertai kedua imbuhan tersebut. Pengecualian ya, contohnya mereka kini sudah pergi. Jadi tidak menggunakan berawalan me atau ber. Pak Angga sedang asik makan nasi goreng. Makan. Kalimat aktif dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. 1. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek. Contoh, Bakir menggunting kertas. Bakir subjek menggunting predikat, kertas objek. Anam memanjat pohon. Anita mengerjakan PR. Orang itu telah mencuri ayam milik Pak Gofur. 2. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek atau kalimat aktif yang tidak memerlukan objek. Hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Contoh,
Dia bernyanyi. Dia subjek, bernyanyi predikat. Yati memasak di dapur. Yati subjek, memasak predikat di dapur keterangan tempat. Mereka berjalan menuju rumahnya. Kami bertengkar karena masalah kecil. Oke, yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas adalah kata yang secara gramatikal dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat bergabung dengan afiks atau imbuhan dan tidak memiliki makna leksikal atau makna kamus. Jadi kata ini tidak terdapat maknanya di dalam kamus. Kata tugas meliputi preposisi atau kata depan. Kata depan yang secara familiar yang sering kita jumpai di, ke, dari, di sekolah. Jadi penempatannya di spasi sekolah, ke spasi sekolah, dari spasi sekolah. Contoh yang lain, di kelas, ke kelas, dari kelas. Ingat-ingat ya, di, ke, dari, dan penempatannya harus diberi jarak atau spasi. Konjungsi. Konjungsi atau disebut dengan kata sambung yang penggunaannya digunakan dalam kalimat. Ada dan, kemudian, sehingga, karena, meskipun, seperti, walaupun, atau, dan lain sebagainya. Artikula atau kata sandang. Sang dan si. Sang primadona, sang ratu, sang raja. Si kancil, si kecil, si imut, si manis. Lanjut, interjeksi atau kata seru. Jika penggunaannya jika merasa tergugah dalam suatu pandangan atau hal apapun. Contohnya, amboy, wah, wow, aduh, dan lain sebagainya. Partikel pun, lah, kah. Saya contohkan yang pun di sini. Apapun, siapapun, ayah pun. Kalau lah di sini adalah marilah, sajalah. Kalau kah di sini artinya siapakah. Dan contoh yang lain. Kosakata emotif untuk yang unsur aspek kebahasaan yang ketiga. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contoh, suka, cinta, gembira, sedih, bahagia, menyayangi, bangga, dan sebagainya. Emosi atau perasaan. Kosakata bidang ilmu atau kata teknis untuk yang keempat. Kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Dilihat di tabel ini. Contoh kosakata: habitat, ekosistem, populasi, genus. Itu termasuk di bidang arena biologi. Arus, listrik, biofisika, elektron, frekuensi, termasuk fisika. Kubus, bilangan, domain, garis bilangan pada bidang matematika. Angin darat, angin laut, abrasi, cuaca, iklim pada masuk materi geografi. Hakim, jaksa, terdakwa, eksepsi, pledoi masuk ke hukum. Puisi, cerpen, afiksasi, sufik, konfiks, tema, alur, idiom itu masuk ke jalur bidang bahasa. Oke, lanjut. Yang nomor 5 adalah sinonim dan antonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Sinonim juga disebut padanan kata. Contoh: besar, akbar, agung, gemuk, gendut, dewasa, mega. Tua,
Lanjut usia, berumur, matang, purba. Persamaan ya. Mati, wafat, meninggal, tewas, berpulang, tutup usia. Antonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna berlawanan. Antonim juga disebut lawan kata. Contoh: gemuk lawan katanya kurus. Tua lawan katanya muda. Mati lawan katanya hidup. Putih lawan katanya hitam. Indah lawan katanya jelek. 6. Kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang ada bentuk fisiknya, jadi dapat dilihat oleh mata kita secara telanjang. Contoh: meja, kursi, penghapus, manusia, bangku, papan tulis, TV atau smart TV. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak ada bentuk fisiknya, tetapi dapat dirasakan. Contoh: kebahagiaan, kesedihan, harapan, ilmu, cita-cita, rindu. Jika termasuk ya. 7. Proses nominalisasi. Nominalisasi adalah pembentukan nomina dari kata lain. Contoh di sini, proses nominalisasi 1. Penambahan awalan atau disebut dengan prefik. Contoh, yang prefik ketua dari kata dasar tua diberi imbuhan ke, ketua. Pedagang dari kata dasar dagang. Menangis dari kata dasar tangis diberi imbuhan me. Menyapu dari kata dasar sapu diberi imbuhan me jadi menyapu. Jadi namanya prefik. Yang kedua adalah sufik, jadi penambahan akhiran. Jadi ada kata jadi ditambah ada akhiran. Seperti timbang dikasih imbuhan an jadi timbangan. Liberalisme dari kata dasar liberal diberi imbuhan isme. Contoh lain, feminisme dari kata dasar feminis. Bayangan dari kata dasar bayang. Yang nomor 3, penambahan awalan dan akhiran atau disebut dengan konflik. Jadi ada kata dasar mendapat penambahan di awal dan di akhir atau gabungan namanya. Contoh di sini, kekayaan dari kata dasar kaya mendapat imbuhan dari ke dan an. Kekayaan. Keberanian dari kata dasar berani mendapat imbuhan ke dan an. Pertunjukan dari kata dasar tunjuk mendapat imbuhan per dan an. Keistimewaan dari kata dasar istimewa. Oke, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi aspek kebahasaan teks pidato persuasif, di sini kalian kerjakan tugas secara individu. Langkah-langkah kerjanya: baca dan cermati teks pidato problematika remaja halaman 53. Bertolak dari teks tersebut, telaahlah aspek kebahasaan teks tersebut dengan tepat. Soalnya: 1. Tulislah kembali 2 kalimat aktif pada teks pidato problematika remaja. 2. Tulislah kata tugas pada teks pidato problematika remaja. Klasifikasilah apakah kata tugas tersebut termasuk kategori preposisi, konjungsi, artikula, interjeksi, atau partikel. Oke? Penggunaan dalam kolom seperti ini. Kata tugas, mencegah, berarti itu termasuk ke bagian preposisi. Checklist aja ya, itu preposisi. 3.
Temukan kosakata emotif pada teks pidato persuasif. 4. Buatlah kalimat baru dengan menggunakan kosakata berikut. A. Teknologi. B. Bilangan. C. Terdakwa. D. Alur. 5. Tulislah kata benda atau nomina pada teks pidato problematika remaja yang berbentuk kata berimbuhan. Tentukan juga imbuhan tersebut termasuk prefiks, sufiks, atau konflik. Saya contohkan di sini ya. Proses nominalisasi yang pertama adalah prefiks. Contohnya mencegah. Dari kata dasar cegah, mencegah masuk ke prefiks. Jadi seperti ini ya. Jadi jawabannya boleh lebih dari satu di sini. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan atau dimaklumi. Meskipun materi secara virtual seperti ini, tetap semangat ya, tetap sehat, dan tentunya menjaga prokes agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.